Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Good morning. How are you today? I hope that all of you are in good health state. Mudah-mudahan semua sehat-sehat saja. Don't forget to always follow the health protocols of 5M. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke, pagi ini we are going to continue our discussion on offering help and services and the response. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang offering help yang minggu kemarin sudah kita awali dengan dialognya. Okay. Today I will explain offering help and the responses. Pakai saya menjelaskan offering help dan responnya. Here we have our first materials about offering help. There are two kinds, formal and informal. Jadi kemarin Pak Kris sudah sedikit menjelaskan bahwa ternyata dalam offering help itu disesuaikan dengan situasi. Nah, komunikasinya disesuaikan dengan situasinya, apakah formal atau informal. Formal itu dilakukan ketika kita berbicara dengan orang yang dituakan, lebih tua atau dihormati. Jadi situasinya formal atau resmi. Sedangkan informal dilakukan ketika kita mengkomunikasikan offering help dengan seorang yang sudah akrab dengan kita, like our friends, teman kita, adik kita mungkin, saudara kita, atau orang-orang yang mungkin lebih tua tapi kita sudah akrab. Mungkin kita hormat tapi memang sudah akrab. Jadi tidak masalah kalau memakai bentuk yang informal. Kemudian yang berikutnya adalah responnya. Responnya ini bisa accepting dan bisa refusing. Menerima pertolongan tadi atau menolak pertolongan. Menerima tawaran pertolongan dan menolak tawaran pertolongan. Itu pun dengan dua bentuk sama, yaitu bentuk formal dan informal. Begitu juga menolaknya, formal dan informal. So, let's see the offering help service or services. Mari kita lihat contoh-contohnya dan penjelasannya. Okay, offering help is a way and an expression to suggest or to offer help to someone who needs it. The purpose is to offer assistance. Jadi offering help itu adalah sebuah cara atau ekspresi ungkapan untuk menyarankan atau menawarkan pertolongan kepada seseorang yang memang membutuhkan pertolongan, dan tujuannya adalah menawarkan assistance. Assistance itu ya pertolongan, bimbingan, pengawalan, menawarkan panduan dan pertolongan. There are two kinds of offering, formal offers and informal offers. Ada dua jenis, kalian udah sekilas mempelajari minggu lalu, yaitu formal dan informal. Formal offers are used when you talk to someone who are older or whose position is higher than you. Jadi yang formal dipakai untuk ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang lebih tua atau posisinya lebih tinggi dari kamu, jabatannya atau usianya, kedudukannya lebih tinggi. Jadi situasinya adalah formal. Informal offers are used when you talk to someone close to you. Nah, kalau informal, yang tidak formal, tidak resmi, berarti dipakai ketika kita berbicara dengan seseorang yang close, yang dekat dengan kita, akrab dengan kita. Okay, let's see. Formal and informal. Ini contohnya. Perhatikan, kemarin Pak Kris sudah menyuruh kalian untuk membedakan awalan-awalan dalam offering help. Nah, ini dia. Awalan itu ternyata bisa menentukan apakah offering help itu berbentuk formal atau informal. Yang formal kebanyakan, perhatikan, memakai awalan may I, would you like, is there anything perhaps I could assist, may I help you, dapatkah, bisakah saya menolong Anda. May itu adalah bentuk formal. May I be of assistance, bisakah saya mendampingi Anda. Would you like, need any help, sorry ini pemotongannya kurang pas nih. Would you like atau need any help,
Apakah Anda butuh pertolongan? Is there anything I can do for you? Adakah yang bisa saya lakukan untuk Anda, Pak? Perhaps I could assist in some way. Mungkin saya bisa membantu. Pak. Awalan May, would you like, is there anything perhaps I could. Ini menunjukkan bahwa offering help itu, menawarkan pertolongan itu bersifat formal. Lalu yang informal, contohnya bagaimana? Yang informal, yang dipakai untuk seseorang yang sudah akrab dengan kita, biasanya memakai awalan can I help you? Do you need any help? Do you need any help? Do you? Bisakah? Apakah Anda butuh pertolongan? Let me juga bisa dipakai. Let me help you. Izinkan saya menolongmu. Atau hanya mengatakan begini, need some help? Butuh pertolongan? And then, what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? How can I help you? Bagaimana saya bisa menolong Anda? What if I help you? Gimana jika saya menolong Anda? Can I, do you, let me, need, what can, how can, what if. Itulah contoh ungkapan yang dipakai dalam menawarkan pertolongan secara informal atau tidak formal. Oke. Now, how to accept help? Bagaimana respon menerima pertolongan? Menerima tawaran pertolongan, accepting help or services. Nah, untuk menerima tawaran pertolongan, we can say in formal and informal as well. Kita juga mengungkapkannya secara formal maupun informal. If the offers is a spoken informal way, so the accepting help is also informal way. And if the offering help is spoken in informal way, we must also accepting help in informal way. Jadi ketika tawaran tadi diucapkan secara formal, maka respon menerima pertolongannya juga formal. Bagaimana contohnya? That would be great. Thank you so much. That would be great. Nah, jadi ini agak panjang. Wah, itu that would be great. Boleh juga. Boleh. Thank you so much. Terima kasih. That's extremely kind or good or thoughtful of you. Wah, Anda benar-benar baik sekali. Saya jadi nggak enak nih ngerepoti Anda. Thank you, it's very kind of you. Terima kasih, Anda sangat baik. That is so nice of you. Thank you, Anda baik sekali. Terima kasih. Jadi, ini bentuk formalnya. Jadi, yang tadi ditawarkan secara formal, maka direspon secara formal juga. Sebaliknya, yang tadi ditawarkan secara informal, ungkapan informal, maka direspon secara informal juga. Perhatikan, untuk respon yang informal ini ternyata sedikit lebih pendek dari yang formal. Jadi, kalau kita mengatakan can I help you, menawarkan can I help you, bisakah saya menolong Anda? Jawabannya kalau informal cukup dengan yes please. Yes please. Ya, silakan gitu aja. Udah. Tidak perlu basa-basi. Kalau formal ada basa-basinya tadi ya. That would be great. Thank you so much. Wah, luar biasa. Anda baik sekali. Terima kasih. Saya jadi nggak enak ya begitu kan. Tapi kalau informal cukup pendek saja jawabannya. Yes please. Ya. Ya. Silakan. Ya, gitu aja. Atau do you need any help? Anda butuh pertolongan? Yes please. I really appreciate it. Ya, saya sangat menghargainya, gitu aja. Atau yes, if you don't mind, ya, jika kamu tidak keberatan. Atau malah ini, need some help. Do you need any help? Maka dijawab dengan just what I needed. Kebenaran nih.
pas saya butuh, pas ada orang, pas ada kamu ya. Just what I needed. Jadi ungkapan ini bersifat santai, tidak begitu resmi, dan kebanyakan bentuknya lebih pendek daripada bentuk formal. So, bagaimana sekarang yang refusing? Bagaimana respon untuk menolak tawaran pertolongan? Sama. Responnya ternyata jika tawaran tadi, offering help tadi is spoken informal way, so the refusing must be formal. And also if the offering help is spoken in informal, the response of refusing must be informal too. Kalau formal, misalkan, would you like me to help you? Maka dijawab dengan, it's very good of you to offer, but I will manage it on my own. Anda baik sekali menawarkan pertolongan, tapi saya bisa melakukannya sendiri. I'm very grateful for your offer, but perhatikan di sini ada kata but. Yang pertama kita menghargai dulu. It's very good of you to offer, but I'm very grateful for you to offer. But saya sangat berterima kasih atas tawaranmu, tapi ada tapinya ya. Saya lebih baik mengerjakan sendiri. Please don't trouble yourself. Aduh, maaf, tolong gak usah repot-repot. Don't trouble yourself. Atau that's extremely kind of you. Anda sangat baik, but tapi I will manage it my own. Saya enakan mengerjakan sendiri. Jadi seolah-olah kita menerima dulu, menolak halus ini ya, jadi menerima dulu kayaknya, tapi terus kita ternyata menolak dengan cara yang halus, dengan diberi alasan, Anda baik sekali tapi saya lebih baik, saya bisa ngerjain sendiri kok, tidak perlu repot-repot, don't trouble yourself. Sedangkan yang informal cenderungnya ya simple aja. Do you need some help? Bilangnya no thank you, enggak, terima kasih. Can I help you? Don't worry, I can help myself. Jangan khawatir, saya bisa sendiri kok. Don't worry, I will do it myself. Jangan khawatir, saya bisa ngerjain sendiri kok. Thanks, but I prefer not bothering you. Ini juga hampir mirip, tapi ini singkat saja bilangnya. Thanks, terima kasih. Mirip dengan formal tadi ya. But, ada butnya juga ya. I prefer not bothering you. Saya pilih tidak ngerepotin kamu. Ini nggak ada please-nya langsung. Thanks, but I prefer not bothering. Nggak ada please-nya, nggak ada halus-halusnya. Terima kasih, tapi saya pilih nggak ngerepoti. I appreciate that, but I can do it myself. Aku menghargainya, tapi I can do it myself. Jadi di sini banyak bilang I. Kalau informal itu bilangnya I. Sudut pandangnya saya. Saya menghargai, tapi saya bisa sendiri. Bandingkan dengan formal. Formal itu kita fokusnya ke you-nya dulu. Terima kasih atas pertolonganmu dulu. Very good of you. I'm grateful for your offer. That's extremely kind of you. Nah, perhatikan di sini difokuskan kalau formal itu pada yang ngasih pertolongan dulu, yang nawarin pertolongan dulu, baru kita menolak. Tapi kalau informal itu kebanyakan I. Thanks, but I. Don't worry, I will do it myself. Don't worry, I can help myself. I appreciate that, but I can do it myself. Please don't bother yourself. Tolong nggak usah mengrepoti kamu. Nah, berarti kan ini ada bother, mirip dengan please don't trouble yourself. Please don't bother yourself. Don't be bother yourself. Nah, ini ternyata kata trouble dan bother ini sedikit memiliki perbedaan. Kalau trouble, jangan mempersulit, jangan mengrepoti, jangan mengganggu. Itu ternyata lebih halus pakai trouble daripada bother. Hampir sama maknanya sebenarnya. Jangan mengganggu, jangan mempersulit Anda. Tapi trouble dipakai dalam formal karena ini sedikit lebih sopan dan halus daripada bother. Oke. Ya. Oke, that's the example of offering help and the response of accepting and refusing. Itu contohnya dari menawarkan pertolongan serta respon menerima dan menolaknya. Oke. So, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di classroom atau di WA ya anak-anak. And then ada tugas untuk kalian. Tugas ini sudah saya catat juga di classroom, yaitu
Making a dialogue video of offering help and the response. Membuat video dialog menawarkan pertolongan dan responnya. Ini instruksinya, ketentuannya. Ini tugas individu. Jadi nanti kalian membuat video dialog menawarkan pertolongan dan responnya antara dua orang. Jadi dialog antara dua orang, situasinya bebas. Dan kalian berperanlah sebagai dua orang tersebut. Jadi kalian satu orang ya berperan jadi dua orang. Dan untuk memerankan itu, kamu harus membedakan suara dan intonasi antara orang satu dan orang kedua. Bedakan suara dan intonasinya. Kemudian nanti kumpulkan videomu di link Google Form yang tersedia dalam bentuk link YouTube atau Google Drive. Jadi tidak dikumpulkan dalam bentuk video utuh. Ya, videonya kamu upload dulu di YouTube atau Google Drive. Nanti linknya kamu masukkan di link Google Form yang ada di Classroom juga nanti. Kumpulkan di situ, masukkan di situ link YouTube atau Google Drive-nya. Kemudian buatlah dialognya itu semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nanti Pak Kris ngasih nilainya berdasarkan kreativitasmu, kelancaranmu, dan kefasihanmu dalam membawakan dialog itu. Dikumpulkan selambatnya Senin 2 Agustus. Ini untuk kelas 12 IPA 5 Senin depan ya. Nanti untuk kelas yang lain nanti 1 minggu setelah kita pertemuan. Jadi waktunya 1 minggu. Oke, and good luck. Silahkan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Oke, student. That's all for today. That's all of this video. Nah, akhir dari video ini. Terima kasih. Thank you for your attention and we will meet again next time. Thank you.